Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita memohon pertolongan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini boleh kami mengerti dan kami laksanakan, kami taati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan demikian, kami menyatakan diri kami sebagai umat kepunyaan Tuhan, orang-orang yang hidupnya disesuaikan dengan perintah dan taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Kami serahkan pada pagi hari ini, mohon Roh Kudus memberikan pengertian dan mendorong kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Efesus pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Bapak Ibu, mungkin kita akan mengatakan perintah ini akan lebih mudah dilakukan kalau papa mama kita adalah orang-orang yang enak diajak ngomong, ya, orang yang penuh kasih, penuh pengertian. Tapi kan pada kenyataannya Bapak Ibu kita tahu bahwa tidak semua papa mama seperti yang kita inginkan. Seperti yang terjadi juga kepada seorang yang bernama Daniel. Daniel adalah anak pertama dari papa mama yang memperlakukan dia dengan begitu berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Misalnya, kalau saudara-saudara yang lain boleh bermain sesuka hati mereka, tidak demikian dengan Daniel. Dia tidak sempat bermain karena pekerjaan rumahnya begitu banyak hal yang harus dia kerjakan sehingga dia kehilangan banyak waktu untuk bermain. Bahkan bukan tidak bisa bermain saja, banyak kali dia juga kehilangan waktu untuk makan bersama-sama dengan keluarganya. Papa, mama, saudara-saudara yang lain boleh duduk makan bersama, sedangkan Daniel tidak bisa karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum dia bisa makan siang atau makan malam. Bahkan banyak kali ketika semua orang sudah makan, yang tersisa hanyalah nasi putih sedikit dan beberapa toge, sedangkan tadi sebelum yang lain makan penuh dengan daging, ada kuah, ada lauk yang lain. Anak-anak yang lain boleh sekolah sampai tamat SMA. Tidak demikian dengan Daniel. Dia hanya boleh sekolah sampai selesai SD. Sampai-sampai dia sering bertanya, apakah dia sungguh adalah anak kandung dari papa mama? Mengapa dia diperlakukan dengan begitu berbeda? Bapak Ibu, hari ini Daniel sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah mapan kehidupannya. Apakah papa mama yang tentu saja sudah tua, sudah tidak lagi bisa menghasilkan, haruskah Daniel memperlakukan, menghormati papa mama, memelihara papa mama di masa tua mereka yang sudah tidak lagi bisa menghasilkan? Kadang Daniel berpikir,
Dulu kan papa mama sayang anak-anak yang lain, biarlah anak-anak yang lain yang memelihara papa mama. Kadang dia berpikir, dulu aku diperlakukan dengan begitu tidak adil, maka boleh dong hari ini aku membalas juga perlakuan papa mama. Bapak Ibu, relasi di dalam rumah tangga antara orang tua dan anak memang bisa menjadi relasi yang menyakitkan. Kadang bahkan menimbulkan trauma dan luka yang dalam. Mungkin Bapak Ibu di antara kita juga ada pengalaman diperlakukan tidak baik oleh orang tua. Mungkin kita juga bertanya, haruskah kita menghormati papa mama orang tua yang sudah berbuat buruk kepada kita di masa yang lalu? Haruskah kita menghormati orang tua yang dulu tidak melakukan tanggung jawabnya, meninggalkan keluarganya, tidak menafkahi anak-anaknya, bahkan mungkin perlakuan-perlakuan yang jauh lebih buruk dari yang bisa disebutkan? Haruskah kita menghormati papa mama, orang tua yang sekali buka mulut menyakitkan hati kita, menghina kita, menuduh kita, dan perlakuan-perlakuan buruk lainnya? Bapak Ibu, apakah Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2 ini juga adalah perintah untuk anak-anak dengan orang tua yang seperti itu? Tadi kita membaca di dalam ayat 1 Efesus pasal 6 ayat 1 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Kita diperintahkan untuk menghormati papa mama kita karena memang haruslah demikian, kata firman Tuhan. Bukan pokoknya begitu titik. Pokoknya harus hormat titik, bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Haruslah demikian itu maksudnya adalah inilah model, inilah desain yang Tuhan tetapkan bagi relasi yang benar antara orang tua dan anak. Kalau kita mau menikmati satu relasi yang indah, yang baik dengan orang tua, antara orang tua dan anak, maka kita harus menuruti ordo, menuruti aturan, menuruti urutan yang Tuhan sudah tentukan, yaitu orang tua ditaruh di atas anak-anak sebagai otoritas yang harus anak-anak taati, yang harus anak-anak hormati. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Ayat yang kedua mengatakan, karena ini adalah suatu perintah yang penting. Kita tahu Rasul Paulus di dalam Efesus ini mengacu kepada 10 perintah Allah, dan hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah yang kelima. Jadi Bapak Ibu, menghormati orang tua adalah tanggung jawab anak di dalam konteks atau dalam kaitan dengan hubungan covenant, perjanjian antara Allah dan umatnya. Maksudnya begini Bapak Ibu, saya menghormati orang tua saya karena saya adalah umat Tuhan. Orang yang terikat perjanjian dengan Tuhan, orang yang ada di dalam kerajaan Tuhan, sehingga saya terikat di dalam peraturan atau aturan main di dalam kerajaan di mana saya berada. Menghormati orang tua adalah ciri dari orang yang mengerti apa artinya hidup benar sebagai umat Tuhan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1, sebenarnya 6 mulai pasal 6 ada kaitannya dengan pasal 5 Bapak Ibu. Di dalam pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dengan kata lain, saya hormat dan taat kepada orang tua saya
karena saya adalah anak dan Tuhan adalah Bapa saya. Karena itu saya menurut. Jadi Bapak Ibu, saya taat karena, bukan taat demi, bukan nurut perintah Tuhan supaya selamat, bukan. Tapi sebaliknya, saya sudah selamat, saya sudah termasuk umat Allah, karena itulah saya nurut kepada perintah Bapa saya. Saya sudah termasuk umat Tuhan, itu sebabnya hidup saya disesuaikan sama seperti identitas saya. Jadi taat dan hormat kepada orang tua dilihat sebagai kelakuan yang pantas, yang seharusnya dari anak-anak Tuhan yang dipanggil dan ditetapkan untuk berbagian di dalam kerajaan Tuhan. Orang-orang yang hidup dengan satu set nilai yang beda dari dulu sebelum dia jadi umat Tuhan. Dan salah satu nilai itu adalah hormat, taat kepada orang tua. Bapak Ibu, tentu saja Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2 ini bukanlah perintah yang mengawang-awang, ya, terkatung-katung, tidak terkait satu dengan yang lain. Efesus pasal 6 berada dalam satu alur pikir yang logis tentunya dari ayat-ayat sebelumnya. Khususnya mari kita perhatikan ayat yang pasal yang kelima, Efesus 5 ayat 18. Di situ dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Lalu Efesus pasal 5 ayat setelah itu memberikan 3 penampakan dari hidup orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Disebutkan di ayat yang ke-19 itu adalah ciri penampakan pertama, orang yang penuh dengan roh adalah orang-orang yang berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam mazmur dan pujian. Penampakan kedua, orang yang dipenuhi roh adalah orang yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Penampakan ketiga yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini ada di ayat yang ke-21. Merendahkan diri seorang kepada yang lain. Orang yang penuh dengan roh, penampakan ketiganya adalah orang yang tunduk. Seperti apa itu hidup yang tunduk? Seperti apa itu merendahkan diri? Contoh yang Rasul Paulus pakai dari hidup yang merendahkan diri, hidup yang tunduk, itu teraplikasi, nampak di dalam relasi keluarga. Karena itu di ayat 21 merendahkan diri, tunduk, contohnya ada di ayat yang ke-22 dan selanjutnya, yaitu di dalam relasi keluarga, mulai dari suami, istri, anak, orang tua, bos, karyawan. Jadi Bapak Ibu, karena saya adalah anak Tuhan, orang yang sudah dilahirkan baru, dipakaikan manusia baru, yang hidupnya dipimpin dan diarahkan oleh Roh Tuhan yang tinggal di dalam hidup saya, maka saya tunduk, saya merendahkan diri. Dan contoh yang sangat jelas dari apa itu artinya tunduk dan merendahkan diri, itu adalah hormat dan taat kepada orang tua. Jadi hormat dan taat kepada orang tua adalah manifestasi dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hormat dan taat kepada orang tua itu adalah buah dari hidup yang didiami oleh Roh Allah yang menghasilkan ketundukan. Dan terlihat di dalam relasi keluarga antara orang tua
dan anak. Seakan Rasul Paulus berkata, inilah contoh dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu hormat dan taat kepada orang tua. Indah sekali ya Bapak Ibu kalau kita lihat ini mulai konteks yang bergerak agak jauh. Sekarang kalau kita keluar dari kitab Efesus. Kitab Efesus paralel dengan kitab Kolose. Kalau di Efesus dikatakan hormat dan taat kepada orang tua itu ditaruh di bawah tema hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus tadi yang kita katakan. Di Kolose perintah taat dan hormat kepada orang tua ini berada di bawah tema hendaklah perkataan Kristus itu adalah firman Tuhan, hendaklah firman Tuhan diam dengan seluruh kekayaannya di antara kamu. Karena Efesus dan kitab Kolose paralel, maka kita bisa mengatakan dengan simpel, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi apa itu hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Hidup yang dikontrol, dipimpin, yang disamakan dengan firman Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu, Roh Kudus adalah Allah yang memberi firman. Roh Kudus adalah Allah yang menginspirasikan firman. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus nanti akan mengingatkan kamu akan perkataanku. Jadi Roh Kudus dilihat sebagai Allah yang mengingatkan dan mendorong kita untuk taat kepada firman Tuhan. Itu sebabnya mungkin juga menjadi pengalaman dari Bapak Ibu ketika kita pertama kali percaya Tuhan, ketika kita dilahirkan baru, kita ada kerinduan yang menyala-nyala, yang terus rindu, yang terus mau baca firman, belajar firman. Pengen tahu firman Tuhan ngomong apa. Saya mau melakukan ini nih ya. Keputusan saya cocok gak dengan firman Tuhan? Firman Tuhan boleh gak kalau saya berbuat atau saya memutuskan seperti ini? Bapak Ibu, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang dipenuhi juga oleh firman Tuhan. Dan hidup yang seperti ini adalah hidup yang hormat dan taat kepada orang tua. Beda ya dengan yang mungkin kita lihat ya, fenomena orang mengatakan kalau penuh dengan roh itu bisa ketawa-ketawa sendiri. Atau bahkan kemudian ada yang nangis-nangis ya, ada yang tumbang, bahkan ada yang muntah-muntah. Menurut Efesus dan Kolose, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup yang penuh dengan firman dan manifestasinya, terekspresinya di dalam hormat dan taat kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu, bisakah saya hormat dan taat kepada orang tua yang dulu di masa yang lalu begitu menyakiti hati saya? Tidak sih sebenarnya. Kalau berdasarkan sakit hati, berdasarkan trauma, berdasarkan amarah, berdasarkan kejam dan ngerinya trauma masa kecil yang saya alami, yang hari ini pun masih saya rasakan efeknya di dalam hidup saya, maka tentu saja saya tidak bisa hormat dan taat kepada orang tua saya. Tapi Alkitab mengatakan karena saya sudah mengenal Kristus, karena saya sudah mendengar dan menerima pengajarannya, karena saya telah diberikan natur baru,
Karena Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk menguasai, mengubah cara berpikir saya dan memampukan saya, maka saya bisa taat kepada perintahnya. Jadi Bapak Ibu, jika orang tua saya bersalah kepada saya di masa yang lalu, kesalahan mereka masih berbekas dan masih mempengaruhi hidup kita saat ini. Apakah taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, itu juga berlaku buat saya. Menurut firman Tuhan yang kita baca, kalau saya adalah umat Tuhan, kalau saya adalah orang yang di dalamnya didiami oleh Roh Tuhan, kalau saya adalah ciptaan baru, kalau hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman Tuhan, maka Efesus pasal 6 ayat 1, hormatilah dan taatilah orang tuamu juga adalah perintah buat saya. Buat Bapak Ibu yang mungkin juga dikecewakan oleh orang tua. Perintah ini tetap adalah perintah untuk kita kalau kita adalah umat Tuhan. Itu sebabnya dalam dunia yang menentang Allah, ordo atau urutan orang tua dan anak ini ditentang. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 Rasul Paulus menuliskan bahwa ketidaktaatan kepada orang tua adalah salah satu ciri dari pemberontakan orang-orang di hari-hari terakhir. Roma pasal 1 ayat yang ke-28 Rasul Paulus juga mengatakan ketidaktaatan kepada orang tua digolongkan sebagai akibat dosa dari orang-orang yang menentang Tuhan. Begitu kontras ya antara anak-anak dunia dan anak-anak Allah. Karena engkau dan saya adalah umat Allah, anak-anak Tuhan, maka menghormati dan taat kepada orang tua adalah hidup yang cocok dengan status sebagai anak Tuhan atau umat Tuhan. Karena itu ayat yang tadi kita baca Efesus pasal 6 ayat yang kedua, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena Tuhan, ayat yang lain dibacakan out of reverence for Christ, karena takut kepada Kristus. Menghormati orang tua yang mungkin telah menelantarkanmu, tidak bertanggung jawab terhadap hidupmu, berbuat sangat salah terhadapmu. Perintah ini masih adalah perintah untukmu. Karena itu Bapak Ibu, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Karena Kristus, bagi Kristus, oleh kekuatan yang dari Kristus. Hormatilah, taatilah ayah dan ibumu. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana manusia baru yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang sungguh-sungguh kenal firman Tuhan yang dibicarakan oleh Efesus ini langsung menemui kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami, istri, anak, orang tua, karyawan, dan bos. Kalau kita baca tadi ya. Aplikasinya sangat sehari-hari ya. Jadi Bapak Ibu, memang Alkitab itu memandang hidup kita ini tidak ada ini sekat rohani, ini sekat non rohani. Jadi di dalam Alkitab, di dalam kehidupan Kristen seharusnya tidak ada dualisme. Senin beda dengan Minggu.
Minggu putih, Senin hitam. Minggu malaikat, Selasa setan. Minggu di gereja pelayanan, Rabu jadi serigala. Minggu aktivis gereja, Senin memeras karyawan, membayar semurah-murahnya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sebesar-besarnya. Minggu muka berseri-seri, Selasa di rumah adalah orang yang bengis, yang memakai otoritas, mentang-mentang dia otoritas dan dia boleh berbuat apa saja. Alkitab tidak memandang hidup tidak memandang hidup dengan cara seperti ini, Bapak Ibu. Itu sebabnya setelah pembahasan teologis yang begitu tinggi di pasal 1, pasal 2, pasal 3, langsung Rasul Paulus dalam kitab Efesus ini langsung menerapkan kebesaran dan kedalaman pembahasan teologis di pasal-pasal awal diterapkan di dalam kehidupan yang sehari-hari, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, antara anak dan orang tua, suami dan istri, bos dan karyawan. Karena itu pertanyaannya buat kita semua, juga buat saya, apakah kedalaman hidup rohanimu terwujud di dalam relasi dengan anggota keluargamu? Apakah hidup rohanimu menemui kenyataannya di dalam hidup yang sehari-hari? Apakah engkau menganggap bahwa dirimu ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, orang yang rohani, orang yang bertumbuh? Bisa dicek di dalam kehidupan sehari-harimu, di dalam rumah tanggamu. Kalau engkau orang tua, kalau engkau suami, istri, kehidupan rohanimu terlihat di dalam ketundukanmu, di dalam keluarga. Bapak Ibu, mohon Tuhan tolong kita boleh mewujudkan kehidupan rohani di dalam praktek hidup yang nyata di dalam keluarga. Pada pagi hari ini Efesus pasal 6 ayat 1-2, menghormati dan taat kepada orang tua. Saya membaca satu bagian di dalam buku The Good and Beautiful Community, penulisnya James Bryan Smith, di halaman yang ke-26-27 dia mencatat satu kesaksian yang merupakan dokumen Kristen mula-mula yang dikenal sebagai surat kepada Diognetus yang dicatat di abad 120 sampai abad 200 Masehi. Ya, surat ini dipercaya ditulis oleh seorang yang bernama Athenagoras. Dalam salah satu bagiannya penulis menggambarkan perbedaan antara orang Kristen dengan orang-orang yang lain. Dia mencatat seperti ini, Bapak Ibu. Perbedaan antara orang Kristen dengan manusia lainnya tidak terletak pada nasionalitas, bahasa atau budaya. Orang Kristen tidak tinggal di kota mereka sendiri, bicara dalam dialek khusus atau menjalankan gaya hidup eksentrik. Mereka menjalani hidup di kota manapun, baik Yunani maupun asing, dimanapun mereka berada. Mereka memakai baju yang sama dengan orang lain, makan makanan yang sama, dan melakukan hal yang sama. Biarpun begitu, komunitas orang Kristen memang menunjukkan suatu keunikan yang kentara, bahkan mencengangkan. Sebagai contoh, biarpun mereka adalah penghuni rumah sendiri di negara sendiri, sikap mereka terlihat seperti seorang tamu. Biarpun nasib telah menempatkan mereka di sini dalam tubuh daging manusia, namun mereka tidak hidup di dalam kedagingan. Hari-hari mereka lalui di bumi, namun mereka adalah penghuni sorga.
Mereka mematuhi hukum yang berlaku, namun dalam kehidupan pribadi mereka hidup melampaui hukum. Mereka menunjukkan kasih kepada semua orang, biarpun semua orang menganiaya mereka. Mereka disalah mengerti dan dianiaya, namun sekalipun sekarat, mereka semakin dekat menuju kehidupan. Mereka miskin, namun kaya. Kekurangan, namun berkelimpahan. Mereka membalas kutuk dengan berkat, aniaya dengan kesopanan. Atas kebaikan yang mereka lakukan, mereka dihukum seperti pendosa. Kesaksian yang indah tentang betapa bedanya hidup orang-orang yang adalah umat Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah membahas alasan mengapa kita harus hormat dan taat kepada orang tua kita. Sekarang mari kita melihat apa itu artinya hormat kepada orang tua. Salah satu arti hormat orang tua khususnya bagi anak-anak yang sudah dewasa adalah memelihara orang tua ketika mereka sudah tua. Jadi hormat kepada orang tua artinya adalah memelihara orang tua di masa tua mereka. Tuhan Yesus mengatakan ini di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-9 sampai 12. Saya akan menerangkan artinya secara singkat. Para pengajar Israel di waktu itu mengajarkan kepada orang-orang Israel bahwa jika uang yang mereka pakai untuk memelihara orang tua itu sudah mereka persembahkan kepada bait Allah, diberikan kepada gereja, maka mereka tidak lagi punya kewajiban untuk memelihara orang tua mereka. Tuhan Yesus mengatakan salah. Tuhan Yesus menegur orang-orang ini yang mengajarkan jemaat untuk tidak memelihara, untuk melalaikan orang tua mereka karena uangnya itu udah diberikan kepada gereja. Dan Tuhan Yesus menganggap ini adalah praktek yang salah, praktek yang tidak taat kepada perintah Allah, yaitu menghormati orang tua. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menafsirkan hormat kepada orang tua itu berarti memelihara mereka di masa tua mereka. Rasul Paulus menuliskan ayat yang indah di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu, anak dan cucu ini yang pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kata-kata yang sangat penting yang tidak terlihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia ada di dalam bahasa Inggris dikatakan, this should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family. Artinya agama, kepercayaan atau iman Kristen ini harus terekspresi di dalam praktek hidup, yaitu dengan cara memelihara orang tua mereka. Jadi praktek agama ini, praktek iman kepada Kristus ini diekspresikan terlebih dahulu pertama-tama di dalam keluarga, yaitu memelihara orang tua sendiri. Itu juga yang disaksikan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu di tengah-tengah penderitaannya, saya membayangkan di tengah-tengah nafas yang tersengal-sengal, karena itu menjelang detik-detik akhir hidupnya, yang tergantung antara langit dan bumi. Di saat yang sangat menderita, dia mengingat ibunya, Maria, yang sudah
menjanda. Yesus di atas kayu salib di dalam penderitaannya menyerahkan Maria ibunya kepada murid yang dia kasihi. Sungguh satu ekspresi kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang adalah anak pertama dari ibunya yang nanti sebentar lagi akan mati dan dia tidak bisa memelihara ibunya di masa tuanya. Karena itu dia menyerahkan Maria kepada muridnya supaya dipelihara oleh Yohanes. Hari-hari terakhir mami saya ada di rumah saya. Hari ini sudah setahun lebih mami pergi. Dan banyak saat di dalam hidup saya menyesali betapa kurangnya saya berbakti kepada mami. Ada penyesalan yang rasanya tidak bisa hilang di dalam hati saya sampai hari ini. Satu kata yang terus berngiang di telinga saya. Andai saya tahu itu adalah hari-hari terakhir hidupnya, saya akan berbuat lebih lagi. Andai saya tahu itu hari terakhirnya, saya akan berbuat tidak seperti hari-hari itu. Andai waktu bisa diputar kembali, saya akan berbuat sangat berbeda dengan apa yang saya lakukan di hari-hari terakhir itu. Bapak Ibu, selama masih ada waktu, berbuatlah. Selama masih bisa, berbuatlah untuk orang tuamu. Waktu tidak banyak. Jangan sampai menyesal seperti saya. Menyesal pun sudah tidak bisa apa-apa. Layanilah orang tuamu. Teleponlah mereka dengan rutin bagi kita-kita yang tinggal tidak satu kota dengan orang tua kita. Bagi kita yang masih tinggal satu kota, bawalah mereka makan makanan yang mereka suka. Bawalah mereka menikmati apa yang engkau nikmati. Jika mereka memintamu untuk mengantar, jangan bilang nanti ya tunggu senggang. Tapi sediakanlah waktu senggang untuk mengantar orang tuamu. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan orang rohani adalah orang yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Orang Kristen adalah orang yang walaupun disakiti di masa yang lalu adalah tetap orang yang hormat dan taat kepada orang tuanya di dalam Tuhan. Di dalam satu persekutuan, Daniel, orang yang saya ceritakan di awal khotbah ini, men-sharingkan pergumulannya mengampuni dan mengasihi orang tuanya. Dengan kata-kata yang sangat menyentuh, dia menulis demikian. Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Karena itu saya juga mengampuni papa mama yang berlaku tidak adil kepada saya di masa yang lalu. Bapak Ibu, identitas Daniel, seorang anak Tuhan, umat Tuhan, orang yang ada di dalam kerajaan Tuhan, pribadi yang didiami oleh Roh Kudus, yang pola pikirnya sudah diubah, disesuaikan dengan firman Tuhan. Hari ini menjalani satu gaya hidup yang beda dengan orang dunia.
perubahan sikap terhadap orang tuanya telah terjadi karena identitasnya sebagai anak Tuhan yang didiami oleh Roh Tuhan, yang sudah mengalami pengampunan dan mempraktekkan pengampunan kepada orang tuanya. Apakah Bapak Ibu engkau sakit hati kepada orang tuamu? Firman Tuhan hari ini juga untukmu. Hormatilah ayah dan ibumu karena Kristus. Karena apa yang telah Kristus lakukan yang menjadikan engkau umat kepunyaannya. Biarlah firman-Nya yang begitu limpah di dalam hatimu mengubah engkau dalam melihat dan menilai hidup ini. Menjadikan engkau orang-orang yang tunduk, yang hormat kepada orang tua. Mari kita berdoa. Firman-Mu, Tuhan, bukanlah kata-kata yang mengawang-awang di langit, tapi firman-Mu terekspresi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Harusnya mencerminkan kehidupan di dalam keseharian kami. Kami datang kepada Tuhan mengakui bahwa di dalam kehidupan rumah tangga antara orang tua dan anak, kadang terjadi hal-hal yang menyakitkan, yang bahkan kami bawa sampai pada hari ini. Walaupun kami sudah dewasa, Tuhan, kami datang dan memohon kepada Tuhan yang Roh-Nya tinggal di dalam hati kami, menjadikan kami manusia baru dengan natur yang baru, sehingga kami boleh taat kepada firman-Mu, menundukkan diri kami di bawah otoritas Tuhan dan firman Tuhan, sehingga kami boleh menurut dan taat, menjadi orang-orang yang hormat dan mentaati orang tua kami. Terlepas dari apa yang pernah mereka lakukan di masa yang lalu yang menyakiti hati kami. Biarlah pengampunan Kristus yang kami alami boleh membuat kami juga mengampuni orang tua kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amin.